Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Siti Nurapiatul Zanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kalau mendengar kata demokrasi, biasanya yang muncul di pikiran kita adalah kebebasan berpendapat, pemilu, atau pemerintahan yang berasal dari rakyat. Lalu muncul pertanyaan, apakah konsep seperti ini juga dikenal di dalam Islam? Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Islam memang tidak menggunakan istilah demokrasi, tetapi mengenal konsep syura, yaitu musyawarah. Syura menjadi mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, selama keputusan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Dasarnya terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah. Artinya, Islam memberikan ruang bagi dialog, pertukaran gagasan, dan partisipasi masyarakat. Jadi, demokrasi dalam perspektif Islam bukan sekadar mengikuti suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Harun Nasution dalam bukunya Islam Rasional. Ia menjelaskan bahwa Islam mendorong penggunaan akal dalam memahami persoalan kehidupan, termasuk persoalan sosial dan politik. Dengan kata lain, umat Islam didorong untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik, bukan sekadar menerima keputusan tanpa pertimbangan. Selanjutnya, kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah, bukan hak istimewa. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, bukan justru memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan ditetapkan secara adil. Menurut Yusuf Al-Qadarawi dalam Fiqih Al-Daulah fi Al-Islam, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya berasal dari kekuasaan, tetapi juga dari integritas moralnya. Karena itu, kualitas seperti jujur, adil, amanah, dan mampu menerima kritik menjadi syarat penting dalam kepemimpinan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, prinsip seperti ini sebenarnya dekat dengan kita. Misalnya, saat memilih ketua organisasi, katakanlah, yang dipilih bukan sekadar orang yang populer, tetapi orang yang mampu bekerja, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh anggotanya. Bagian terakhir adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak setiap manusia. Karena itu, hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, status sosial, ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang menyatakan bahwa berlaku adil lebih dekat kepada takwa. Menurut M. Quraish Shihab, keadilan merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat. Tanpa keadilan, hukum kehilangan maknanya karena hanya menjadi alat bagi pihak yang memiliki kekuasaan. Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Nurhalis Majid. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal, seperti keadilan, kejujuran, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam tidak cukup hanya menerapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sebagai mahasiswa, penerapan nilai tersebut sebenarnya cukup sederhana. Misalnya dengan tidak melakukan plagiarisme dalam karya ilmiah kita, atau menaati peraturan kampus, dan dengan menghargai hak orang lain. Hal-hal seperti ini merupakan bentuk penegakan etika sekaligus penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi kepemimpinan dan penegakan hukum merupakan 3 konsep yang saling berkaitan. Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui musyawarah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan melindungi hak setiap manusia tanpa diskriminasi. Sebagai mahasiswa, menurut saya nilai tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan. Kita perlu membangun budaya berdiskusi secara sehat, belajar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran untuk menaati aturan, bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami bahwa keadilan merupakan bagian dari ajaran Islam dan fondasi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip etis dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.